Hai teman semuanya, kita ketemu lagi di channel Gudang Cerita. Semoga kalian tetap baik-baik saja, sehat walafiat, dan dilancarkan segala urusannya dan juga rezekinya. Untuk video kali ini, saya mau mengangkat sebuah kisah horor yang terjadi di jalur Alas Roban. Belum lama ini, terjadi sebuah kisah horor di mana ada rombongan satu keluarga ketika melakukan perjalanan tengah malam. Mereka disasarkan jauh ke dalam hutan. Padahal akses atau jalan untuk menuju tengah hutan itu hanya berupa jalan setapak. Itu yang menyulitkan ketika esokan harinya untuk mengevakuasi mobil tersebut. Penasaran? Yuk kita langsung ke videonya. Siapa yang tak kenal dengan jalur Alas Roban? Salah satu hutan angker yang berada di jalur Pantura, tepatnya di wilayah Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Hutan yang selalu saja menyimpan kisah horornya. Bahkan masyarakat menyebut jalur Alas Roban itu sebagai jalur tengkorak. Selain kondisi medannya yang menanjak dan berkelok, kawasan jalur Alas Roban juga terkenal sebagai tempat kerajaan jin. Bagi para pengguna jalan, pasti sudah tak asing lagi dengan hutan yang menyimpan 1000 cerita mistis itu. Dan belum lama ini, hutan yang terkenal menjadi tempat tinggalnya Buto Ijo dan Wewe Gombel kembali terjadi cerita horor dan sangat tidak masuk akal. Ada sebuah mobil minibus yang mengangkut rombongan satu keluarga ketika melakukan perjalanan malam nyasar jauh ke dalam hutan. Inilah kisah selengkapnya. Bagi pengguna jalan yang biasa melewati Alas Roban, pasti sudah pada paham dengan keangkeran hutan itu. Keadaan Alas Roban yang sebenarnya nampak indah dan anggun, udara juga sangat sejuk karena terdapat banyak pohon besar yang tumbuh di situ. Namun di balik keelokannya, Alas Roban sangat angker dan menghuni lembutnya suka mengganggu pengendara yang melintas. Hal itu yang menjadi alasan bagi mereka, terutama sopir, untuk lebih hati-hati dan terus membaca doa kala melewati area Alas Roban. Karena tidak jarang lelembut yang menghuni hutan itu suka berbuat iseng. Akibat isengnya itu, banyak pengendara yang melintas menjadi korban. Entah itu kejadian kecelakaan yang merenggut jiwa manusia maupun nyasar jauh ke hutan. Dan baru-baru ini terjadi kisah horor lagi yang sempat menggegerkan warga sekitar. Cerita ini berlangsung pada 2 Mei 2022, menimpa Pak Subhan dan keluarganya kala perjalanan pulang dari Pekalongan. Diceritakan pria yang beralamat di Gunung Pati, Semarang itu pagi-pagi bersama keluarga yang berjumlah 6 orang berangkat ke Pekalongan untuk menghadiri hajatan di rumah saudaranya. Mereka mengendarai mobil minibus. Saat berangkat untuk mempercepat waktu, rombongan dari Semarang lewat jalan tol. Perjalanan aman dan gak ada hambatan dan gangguan. Hanya butuh waktu kurang lebih 2 jam saja, rombongan Pak Subhan sudah sampai di Pekalongan. Berhubung yang punya hajatan masih saudara, maka tidak mungkin rombongan langsung pulang begitu saja. Dan singkat cerita, sekitar jam 9 malam, rombongan baru pulang ke Semarang lagi. Untuk perjalanan pulang, ditempuh melewati jalan biasa atau jalur kota, bukan lewat jalan tol lagi. Alasannya, rombongan mau lewat jalur atas, yakni
lewat Weleri, Skorjo, Boja, dan Gunung Pati Semarang. Masalah baru datang saat melewati jalur Alas Roban. Pak Subhan yang bertindak sebagai sopir bingung mau lewat jalur mana, karena akses untuk melewati jalur Alas Roban itu ada 3 jalan. Pria baya itu belum paham betul jalur yang menuju ke Weleri. Maklum, dia jarang lewat jalur Alas Roban. Parahnya, dari 5 orang yang ada di dalam mobil, juga tidak ada yang tahu. Mereka pun semuanya diam, hanya pasrah ikut si sopir saja. Akhirnya, dengan mengandalkan feeling, Pak Subhan mengambil jalur baru, yakni jalur lingkar. Dia yakin jalur itu yang akan mengantarkannya ke Weleri. Setelah melaju dengan kecepatan sedang menyusuri jalan, muncul perasaan bimbang di benak Pak Subhan. Dia merasa jalur Alas Roban gak ada habisnya. Di kanan kiri jalan masih saja hutan. Dan anehnya, dari tadi semenjak melewati batas kota Batang, keadaan jalan benar-benar sepi. Tidak ada kendaraan lain selain mobilnya saja yang lewat. Sebenarnya ada perasaan curiga yang terbesit di benaknya. Rombongan nyasar, namun dia tidak berani ngomong apa-apa sama ibu-ibu. Dia gak mau ngomong sembarangan. Lelaki itu paham sedang berada di daerah wingit, karena dia tahu dan sangat paham keangkeran jalur Alas Roban tidak bisa dianggap sepele. Keyakinan Pak Subhan makin kuat. Rombongan benar-benar kesasar. Setelah mobil melewati jalan berbatu, keadaan jalan yang jelek sekali. Namun lagi-lagi dia sama sekali tak berani ngomong apa-apa. Hanya dalam hati tak henti-henti berdoa. Mobil terus jalan membelah malam. Di kanan kiri masih tetap saja hutan gelap. Tak ada lampu penerangan. Jalan berbatu seolah-olah tak ada putusnya, yang memaksa Pak Subhan untuk melanjutkan mobil dengan pelan dan perlahan. Dalam hati harap-harap cemas, semoga ban mobil tidak bocor. Di dalam mobil sepi, sudah tidak ada lagi yang ngobrol seperti tadi. Ada juga yang berbisik-bisik pada menyesal. Kenapa tidak lewat jalan biasa yang sama waktu berangkat tadi? Kendati ragu-ragu, Pak Subhan terus saja melajukan mobilnya. Dia berharap ada perkampungan dan dia bermaksud bertanya warga. Tiba-tiba Pak Subhan menarik nafas lega begitu melihat ada yang berdiri di tepi jalan. Wanita berpakaian kebaya. Begitu sudah dekat, Pak Subhan memperlambat laju mobil, baru kemudian berhenti persis di depan wanita itu. Seketika Pak Subhan membuka pintu dan melompat turun, bertanya sama wanita itu. Wanita yang masih muda itu menjawab, jalan yang ditempuh Pak Subhan benar dan tidak nyasar. Dijelaskan, tidak lama lagi akan sampai di sebuah kampung warga. Dengan hati yang berubah tenang, Pak Subhan kembali masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan. Dan setelahnya ada yang aneh. Usai bertanya sama wanita itu, jalan seperti berubah. Sekarang keadaan aspalnya bagus dan mulus, seperti jalan baru, hingga cat-cat putih sebagai garis tengah jalan nampak masih bersih. Tapi Pak Subhan tetap berpikiran positif, meski ada yang mengganjal dalam hatinya, karena waktu melirik ke belakang, dia sudah gak melihat lagi keberadaan wanita itu di tepi jalan. Wanita itu hilang. Dengan mendadak, Pak Subhan menginjak pedal rem. Sampai seisi mobil kaget dan histeris. Kondisi jalan yang tadi aspal bagus tiba-tiba hilang, berubah jadi jalan setapak saja. Semua orang berhamburan keluar. Ada yang menjerit lagi setelah melihat keadaan di luar. Mobil itu berada di atas jurang. Semua menjadi ketakutan. 5 orang wanita saling berpelukan. Sementara Pak Subhan merasakan kepalanya puyeng, muter-muter. Sulit mempercayai kejadian ganjil yang dialami. Dia baru sadar, penunggu alim gaib di Alas Roban
tengah iseng ngerjain rombongannya. Yang membingungkan, mobilnya sudah nggak bisa bergerak karena berada di jalan setapak dan di atas jurang. Posisi mereka berada di tengah hutan. Peristiwa itu membuat para penumpang kaget dan shock, bahkan ada 2 wanita yang jatuh pingsan. Masih beruntung ada sinyal, hingga Pak Subhan langsung menghubungi temannya yang tinggal di daerah Kendal. Beruntungnya lagi, nomor ponselnya masih aktif. Hingga malam itu juga, meski menunggu lumayan lama, bantuan pun datang. Teman Pak Subhan dengan mengajak petugas tiba di lokasi. Namun untuk melakukan evakuasi mobil dalam keadaan gelap sangat tidak mungkin, hingga Pak Polisi memberi ide mobil akan dievakuasi besok paginya. Sebuah kejadian yang sangat mengerikan. Memang tidak sampai memakan korban jiwa, namun peristiwa itu mengingatkan kita untuk selalu eling kepada Gusti ketika melewati sebuah hutan. Selalu berdoa dan minta perlindungan. Bagaimanapun juga di hutan ada banyak makhluk tak kasat mata yang berkeliaran. Atau bisa jadi kita melewati di tengah-tengah kerumunan mereka dan mereka nggak berkenan, akhirnya mengganggu kita. Oke teman semuanya, demikianlah kisah horor yang lumayan mampu membuat bulu kudu merinding. Cerita ini hanya untuk hiburan saja. Sekian dulu pertemuan kita kali ini dan bertemu lagi dalam cerita yang berbeda. Bye.